PATBM adalah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Tujuan dari PATBM sendiri yaitu membangun kesadaran masyarakat untuk merespon apabila terjadinya kekerasan pada anak. Kita berharap dengan adanya PATBM ini, semua masyarakat itu peduli dan melindungi anak. Kita sudah bersosialisasi di lingkungan RT maupun RW dengan diadakannya misalkan pengajian RT kita masuk ke dalamnya atau arisan RT kita masuk ke dalamnya. Kita sisihkan dengan inputan sosialisasi tentang perlindungan anak. Kemudian rencana kedepannya yaitu kita ingin bersosialisasi ke sekolah-sekolah. Banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan bersama-sama karena kita juga turun ke RT, ke RW untuk melihat kegiatan di sana. Di PKK ini sosial, bekerja dengan hati, tulus, itu yang saya pegang. Karena kalau kita bekerja dengan tulus, pasti ada damai. Yang pertama penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perencanaan tata laksana rumah tangga, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Itu semua tercakup di dalam 10 program PKK yang mana kita jalankan di dalam kegiatan kita. Di Anggrek 05 ini kita mempunyai usaha yang merupakan kelompok usaha dari ibu-ibu di sekitar kami. Usaha kami berupa handicraft atau kerajinan tangan yang terbuat dari limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Salah satu cara untuk kami memasarkan awalnya kami pakai sendiri kerajinan tangan yang kami buat itu kami pakai, kami share ke orang tua, terutama orang tua saya kasih biar dia pamer juga ke orang-orang. Alhamdulillah dari situlah ternyata itu modal utama malah pada saat kita membagi sesuatu kepada orang dan kita perkenalkan kalau inilah hasil produk kita dan mereka merasa ya boleh dibilang kagum karena dari limbah yang ada di sekitar itu kok bisa jadi bahan yang atau barang yang lebih bermanfaat, lebih bernilai ekonomi. Kenapa ibu-ibu harus mempunyai usaha sendiri? Kita memanfaatkan waktu dengan kita hobi. Hobinya apa? Gak harus kerajinan, hobinya masak silakan masak. Hobinya bertanam silakan bertanam. Insya Allah dari hobi yang kita lakukan akan menambah pundi-pundi dengan sendirinya. Di mana ada usaha, di situ Allah lihat dan Allah kasih rezeki. Kegiatan Posyandu itu amat sangat bermanfaat bagi orang banyak, bagi masyarakat sekitar, terutama bagi ibu dan balitanya. Adapun kegiatan di Posyandu ini banyak ya, seperti penimbangan, pemantauan tumbuh kembang melalui KMS, pemberian imunisasi, pemantauan gizi, pemantauan ISPA dan diare, dan bumil, dan pemberian ASI eksklusif, dan yang lain-lain. Layanan kesehatan yang ada di Posyandu adalah pemberian imunisasi yang dilakukan oleh Nakes sebagai kader Posyandu agar para ibu-ibu tidak pernah bosan-bosannya untuk membawa anak-anaknya, anak balitanya untuk datang ke Posyandu. Karena masa balita itu adalah masa golden age yang memang benar-benar kita harus perhatikan tumbuh kembangnya. Karena dari anak-anak inilah harapan bangsa negara kita bisa tumbuh maju adalah di tangan anak-anak Indonesia. Di lingkungan Jati Padang ini adalah area-area lapak pemulung yang memang tidak mempunyai identitas. Ada yang berasal dari daerah Jawa, Tangerang, Kerawang, Bogor, gitu. Padahal itu kan dekat-dekat sekali gitu. Tapi kenapa kok mereka susah mempunyai identitas tersebut? Bahkan ada yang sampai sudah menikah, akte nikahnya pun belum ada. Nah, dari situlah kader Dasawisma berusaha untuk bagaimana supaya ini dapat identitas. Kami bekerjasama dengan Pak Lurah dan dari Dinas Dukcapil untuk mencari jalan keluar agar mereka itu punya identitas dan bisa didata oleh kami sebagai ketua Dasawisma. Pendidikan PAUD adalah pendidikan sangat basic sekali dan sangat krusial, menurut saya sangat krusial karena itu menentukan
akan seperti apa anak bangsa kita di masa depan. PAUD itu nggak cuma untuk mengenalkan pembelajaran dan tidak cuma untuk mengenalkan interaksi antara anak dengan anak, tetapi juga kita berkewajiban untuk melakukan stimulasi, melakukan rangsangan terhadap anak-anak usia dini, di mana anak usia 3 dan 6 tahun adalah masa-masa emas mereka, masa-masa perkembangan mereka yang sangat maksimal. 5 aspek utama dari anak itu yaitu kognitif, bahasa, motorik halus dan motorik kasar, terus emosi, sosial mereka, di mana mereka itu harus kita rangsang bagaimana mereka dapat berkembang di masa itu. Ketika anak belajar di PAUD, mereka belajar dengan aturan, kestrukturan. Di situ juga ketika mereka menghadapi dunia sekolah dasar, dunia lanjutan dari PAUD, mereka nggak kaget.